Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Hera Aprilia dengan NPM akhir 400. Kemudian ada Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292. Kemudian ada Rahma Khairunisya dengan NPM akhir 381. Kemudian ada Jessica Putri dengan NPM akhir 414. Kemudian ada Artika Nadia dengan NPM akhir 417. Pada bab ini kita akan membahas yang pertama yaitu uang tunai, kemudian piutang, kemudian penilaian piutang usaha, kemudian catatan piutang, dan masalah lain yang terkait dengan piutang. Materi yang pertama yaitu uang tunai. Uang tunai adalah alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan uang tunai sebagai aset lancar. Uang tunai terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia untuk disetor di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank juga dipandang sebagai kas. Bank memiliki hak hukum untuk meminta pemberitahuan sebelum penarikan. Namun, karena bank jarang meminta pemberitahuan sebelumnya, rekening tabungan dianggap sebagai uang tunai. Kemudian ada pelaporan kas. Yang pertama ada setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Kemudian yang kedua, uang tunai terbatas atau kas terbatas, yaitu kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Kas tersebut tidak disimpan untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya melebihi jumlah yang ada di rekening kasnya. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank di bagian kewajiban lancar dengan menggabungkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Selanjutnya masuk pada materi piutang. Piutang atau pinjaman merupakan klaim yang dimiliki terhadap pelanggan dan pihak lain untuk uang, jasa, atau barang. Contoh pinjaman sendiri seperti lembaga keuangan, HSBC yang menyediakan dana untuk flat. Contoh dari piutang, perusahaan seperti Airbus yang mencatat piutang usaha saat menjual pesawat yang secara kredit kepada All Nippon Airways. Untuk tujuan laporan keuangannya, perusahaan mengklasifikasi piutang sebagai piutang lancar atau jangka pendek, ada juga tidak lancar atau jangka panjang. Setelah saya sebutkan klasifikasi dari piutang tadi, saya akan menjelaskan piutang lancar terlebih dahulu. Piutang lancar atau short term diharapkan tertagih dalam 1 tahun atau siklus operasi. Sedangkan piutang tidak lancar atau long term melebihi 1 tahun atau siklus operasi. Piutang juga dapat dibagi menjadi 2 kembali. Yang pertama ada piutang dagang, yang mana termasuk accounts receivable atau janji lisan untuk membayar, dan notes receivable atau janji tertulis dengan jatuh tempo. Yang kedua, piutang non-dagang, seperti uang muka karyawan, dividen yang harus diterima, klaim terhadap asuransi, dan pajak yang dapat dikembalikan. Pengakuan piutang dagang ini diakui saat perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu saat barang atau jasa dikendalikan oleh pelanggan. Indikator yang termasuk ada hak perusahaan atas pembayaran, penyerahan kepemilikan dan kepemilikan fisik, lalu berkurangnya risiko dan manfaat kepemilikan. Piutang tadi dapat diukur harga transaksinya. Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan perusahaan untuk diterima, termasuk kemungkinan diskon dan pengembalian barang. Faktor yang mempengaruhi piutang, yang pertama ada diskon perdagangan, merupakan pengurangan harga untuk pelanggan tertentu atau pembelian dalam jumlah besar.
Yang kedua ada diskon tunai, insentif pembayaran cepat. Yang ketiga ada pengembalian dan potongan harga, merupakan estimasi pengembalian barang harus diperhitungkan dalam nilai piutang. Lalu ada time value of money. Piutang seharusnya diukur berdasarkan nilai sekarang atau present value, tetapi sering diabaikan untuk transaksi jangka pendek karena dampaknya kecil. Juga untuk piutang jangka panjang ini nilainya sekarang dihitung dengan mendiskonkan pembayaran masa depan. Contohnya, piutang 1000 US dollar ini dibayar dalam 4 bulan dengan tingkat bunga tahunan 12%, yang mana memiliki nilai 961,54 dolar untuk saat ini. Untuk materi berikutnya yaitu penilaian piutang usaha. Nah, piutang usaha atau piutang dagang yaitu piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa ini diterima. Nah, meskipun banyaknya piutang ini terjadi karena sebuah pembelian yang secara kredit. Nah, piutang usaha atau piutang dagang ini tidak jarang piutang yang ada terjadi karena sistem penjualan. Untuk penilaian piutang ini bertujuan untuk menggambarkan jumlah piutang bersih sehingga menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasi atau bisa disebut dengan net realizable value. Nah, dalam penilaian piutang usaha terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung untuk akun yang tidak tertagih. Nah, salah satu metode ini itu digunakan oleh perusahaan untuk menghapuskan piutang yang tidak tertagih. Dalam metode ini itu perusahaan akan menghapus piutang dari akun piutang ketika dianggap tidak tertagih tanpa melakukan penyisihan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu metode penyisihan untuk akun yang tidak tertagih. Nah, proses ini itu digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan dan mencatat kerugian yang mungkin timbul akibat piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, tujuan dari metode ini itu untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai piutang yang dapat diharapkan untuk diterima, serta untuk menghindari pembengkakan dalam laporan keuangan. Nah, dalam metode penyisihan untuk akun yang tidak tertagih ini terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu metode penyisihan spesifik, yang kedua yaitu metode persentase penjualan, yang ketiga yaitu metode persentase piutang, yang keempat yaitu metode penyisihan langsung, dan yang kelima yaitu metode penyisihan umum. Selanjutnya catatan piutang. Pertama ada pengakuan piutang wesel. Perusahaan yang mencatat dan melaporkan piutang wesel jangka panjang pada nilai sekarang dari uang tunai yang mereka harapkan untuk dikumpulkan. Nah, perusahaan mencatat perbedaan baik diskon atau premi dan diamortisasi selama masa berlaku nota untuk memperkirakan suku bunga efektif. Menggambarkan salah satu dari banyak situasi di mana konsep nilai waktu uang diterapkan pada pengukuran akuntansi. Pertama ada uang kertas yang diterbitkan dengan nilai nominal, yang untuk mengilustrasikan diskon uang kertas yang diterbitkan pada nilai nominalnya. Yang kedua, uang kertas yang tidak diterbitkan pada nominalnya. Nah, terdapat dua uang kertas tanpa bunga. Jika sebuah perusahaan menerima nota berbunga 0, maka nilai sekarang adalah uang tunai yang dibayarkan pada penerbit. Nah, lalu ada catatan berbunga, yang dimana tarif yang dinyatakan dan tarif efektif yang berbeda. Lalu ada catatan yang diterima untuk properti, barang atau jasa, yang catatan dalam transaksinya tawar-menawar yang dilakukan secara langsung. Pada suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali dari beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak ada suku bunga yang disebutkan. Yang kedua, suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal. Dan yang terakhir, jumlah nominal uang kertas secara material berbeda dari penjualan tunai saat harga untuk barang yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Nah, lalu ada pilihan suku bunga. Suku bunga berlaku pada instrumen serupa dari emittment dengan peringkat kredit serupa yang mempengaruhi pilihan tarif.
sehingga perjanjian yang membatasi jadwal pembayaran dan suku bunga utama yang ada juga mempengaruhi pilihannya. Lalu yang kedua, penilaian piutang wesel. Seperti piutang usaha, perusahaan mencatat dan melaporkan piutang wesel jangka pendek dinilai realisasi tunai mereka. Pada jumlah nominal, mereka dikurangi semua tunjangan yang diperlukan. Rekening penyisian wesel perdana adalah penyisian piutang ragu-ragu. Masalah lain terkait piutang. Nah, di slide ini yaitu penghentian pengakuan piutang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika piutang tidak lagi memiliki nilai, artinya hak kontraktual atas arus kas dari piutang sudah tidak ada lagi. Sebagai contohnya, jika Unilever memiliki piutang dari pelanggan yang menyatakan pailit, maka nilai piutang tersebut telah kadaluarsa. Dengan demikian pula, ketika Unilever menagih piutang pada saat jatuh tempo, maka Unilever ini menghapus piutang dari pembukuannya. Sehingga dalam kedua kasus tersebut, Unilever tidak lagi memiliki hak kontraktual atas piutang tersebut. Dan akibatnya, piutang tersebut dihentikan dari pengakuannya. Dan yang kedua, yaitu ketika perusahaan mentransfer, misalnya menjual piutang perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan perusahaan lain ini. Sebagai contoh, jika Garcia Company menjual piutangnya kepada Holt Inc. dan mengalihkan seluruh resiko dan manfaat kepemilikan kepada Holt, maka piutang tersebut ini dihentikan dari pengakuannya. Meskipun pedoman ini bersifat lugas, terkadang sulit untuk menilai apakah sebagian atau seluruh resiko dan manfaat kepemilikan telah dialihkan. Pada slide ini adalah pengalihan piutang. Ada beberapa ada beberapa berbagai alasan untuk pengalihan piutang ke pihak lain dengan tujuan untuk yaitu yang pertama mempercepat penerimaan uang tunai dari piutang. Nah, perusahaan dapat mengalihkan piutang ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Selain itu, untuk yang kedua, alasannya adalah alasan kompetitif. Nah, alasan kompetitif ini menyediakan pembiayaan penjualan bagi pelanggan hampir wajib dilakukan di banyak industri. Dan yang ketiga yaitu pemegang piutang dapat menjual piutang karena uang yang tetap dan akses ke kredit normal itu tidak tersedia atau terlalu mahal. Selain itu, perusahaan dapat menjual piutangnya bisa meminjam untuk menghindari pelanggan perjanjian pinjaman yang ada. Dan yang terakhir, penagihan penagihan dan pengumpulan piutang seringkali memakan waktu dan biaya. Perusahaan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, dan American Express mengambil alih proses pengalihan dan memberikan uang tunai langsung kepada pedagang. Sebaliknya, beberapa pembeli piutang membelinya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kepemilikan yang dimiliki oleh pembeli aset dibandingkan dengan haknya lebih rendah yang dimiliki oleh kreditur yang dijamin. Nah, selain itu, bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya mungkin perlu membeli piutang karena adanya batasan pinjaman yang legal. Mereka tidak dapat memberikan pinjaman tambahan, tetapi mereka dapat membeli piutang dan
mengenakan biaya untuk layanan ini. Nah, selanjutnya adalah pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Untuk mendapatkan uang tunai terjadi dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama penjualan piutang dan yang kedua pinjaman dengan jaminan. Di slide ini adalah penjualan piutang. Dalam ilustrasi tersebut ini, penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jenis umumnya adalah penjualan kepada anjak piutang. Dan faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu dan kemudian menagih pembayaran langsung dari pelanggan. Nah, piutang anjak piutang ini secara tradisional dikaitkan dengan industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, mebel, dan perabot rumah tangga. Pada slide sebelumnya, pada ilustrasi 7.14, piutang prosedur dasar dalam anjak piutang ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut perusahaan atas piutang tersebut dalam peraturan OJK nomor 29 tanda miring POJK 05 tanda miring 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Sedangkan definisi anjak piutang berdasarkan Kemenq nomor 448 tanda miring KMK 017 tanda miring 2000. Nah, anjak piutang ini atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam kegiatan anjak piutang ini terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor, klien atau supplier sebagai pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak. Setelah itu, piutang dan nasabah atau customer sebagai pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Penjualan tanpa jaminan. Ketika membeli piutang, ada langkah-langkah yang pertama yaitu pembeli umumnya menanggung resiko kolektibilitas dan menanggung kerugian kredit. Nah, penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan atau without resource terhadap kerugian kredit. Dan yang kedua adalah transfer atau pengalihan piutang. Dalam hal ini adalah penjualan langsung atas piutang tersebut baik dalam bentuk pengalihan hak milik maupun substansi atau pengalihan risiko dan manfaat, seperti halnya penjualan aset, penjualan mendebit kas untuk hasil penjualan dan mengkredit piutang usaha sebesar nilai nominal piutang. Dan yang ketiga, penjualan penjual mengakui selisih tersebut, yaitu dikurangi dengan penyisihan untuk penyesuaian yang mungkin terjadi atau diskon, retur, tunjangan, dan lain-lain sebagai rugi penjualan piutang. Dan yang terakhir
yaitu penjual menggunakan akun piutang dari faktor atau dilaporkan sebagai piutang untuk memperhitungkan hasil yang ditahan oleh faktor tersebut untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, retu penjualan, dan tunjangan penjualan. Sebagai ilustrasi tekstil memperhitungkan piutang usaha sebesar 500.000 Eropa dolar dengan komersial faktor dengan basis tanpa jaminan atau tanpa jaminan. Tes tekstil memindahkan catatan piutang ke komersial faktor yang akan menerima penagihan. Nah, Commercial Factors menilai beban keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang untuk kemungkinan penyesuaian. Press Tekstil dan Commercial Factors membuat ayat jurnal untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 7.15 sebagai sebagai pengakuan penjualan piutang. Crash Tekstil mencatat kerugian sebesar 15.000 Eropa dolar. Laba besi faktor adalah selisih antara pendapatan bunga atau pembiayaan sebesar 15.000 dolar, 15.000 Eropa dolar dan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Dijual dengan jaminan. Dijual dengan jaminan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menjamin pembayaran kepada pembeli, dan yang kedua, transfer dianggap sebagai pinjaman, terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan jaminan atau bisa disebut resource, di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit. Asumsikan bahwa Crash Tekstil menerbitkan jaminan kepada Commercial Factors untuk memberikan kompensasi kepada Commercial Factors atas kerugian kredit atas piutang yang dialihkan. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah, apakah resiko dan manfaat kepemilikan ini dialihkan kepada Commercial Factors atau tetap berada di tangan tekstil? Dengan kata lain, apakah hal ini harus dicatat sebagai penjualan atau pinjaman? Dalam hal ini, mengingat bahwa ada jaminan untuk semua prestasi, tampak bahwa risiko dan manfaat dari piutang ini masih tetap berada di tangan tekstil. Dengan akibatnya, pengalihan tersebut dianggap sebagai pinjaman, kadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Nah, tekstil ini tetap mengakui piutang tersebut dalam pembukuannya, dan transaksi tersebut diperlakukan sebagai pinjaman. Dalam ilustrasi 7.16, tes tekstil ini mencatat liabilitas kepada Commercial Factors. Nah, Commercial Factors ini mencatat piutang usaha dari Crash Tekstil dalam akuntansi untuk penjualan yang gagal serupa dengan akuntansi untuk pinjaman yang dijamin ketika piutang dialihkan ditagih untuk akun kewajiban jaminan pada pembukuan Crash Tekstil yang berkurang. Demikian pula pada pembukuan Commercial Factors, dan dengan itu piutang usaha dari Crash Tekstil juga berkurang. Perusahaan sering menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Bahkan, debitur seringkali mensyaratkan agar debitur menunjuk atau mengalihkan atau
atau menjaminkan piutang sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Jika pinjaman tidak dibayar pada saat jatuh tempo, kreditur dapat mengkonservasi jaminan tersebut menjadi uang tunai dana menagih piutang. Dalam ilustrasi 7.17 pada tanggal 1 Maret 2019, Meng Mills Inc. memberikan atau mengalihkan NT $700.000 dari piutang usahanya kepada Sinabang sebagai jaminan atas wesel atau NT $500.000. Nah, Meng Mills tersebut mengumpulkan piutang, yaitu akun debitur tidak diberitahu tentang pengaturan tersebut. Nah, Sinabang menilai biaya keuangan 1% dari piutang dan bunga atas wesel 12%. Meng Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkannya dari piutang. Pada ilustrasi 7.17 ini, entry untuk pengalihan pinjaman dengan jaminan piutang. Selain mencatat piutang, Mills harus mengakui semua diskon, pengembalian, dan tunjangan dan piutang tak tertagih. Setiap bulan, Mills menunjukkan hasil penagihan piutang untuk melunasi kewajiban wesel bayar. Selain itu, Mills juga membayar bunga atas wesel bayar tersebut. IASB menggunakan istilah penghentian pengakuan ketika mengacu pada akuntansi pengalihan piutang. Menurut IASB, menentukan apakah piutang yang dialihkan dapat dihentikan pengakuannya dan dicatat sebagai penjualan didasarkan pada evaluasi apakah penjual telah mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Dalam ilustrasi 7.18 merangkum pedoman akuntansi untuk pengalihan piutang. Seperti yang ditunjukkan, jika secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan piutang telah dialihkan, maka piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Namun, jika secara substansial seluruh resiko dan manfaat tidak dialihkan, maka perusahaan memperlakukan pengalihan tersebut sebagai pinjaman yang dijamin. Jika akuntansi penjualan sesuai, perusahaan harus tetap mempertimbangkan aset yang diperoleh dan liabilitas yang timbul dalam transaksi tersebut, misalnya jaminan. Kemudian piutang dalam aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang dibagi menjadi 7 nih. Yang pertama adalah pisahkan dan laporkan tercatat dari berbagai kategori piutang. Dan yang kedua, menunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, melakukan saling hapus atas akun-akun penilaian piutang mengalami penurunan nilai secara tepat, termasuk pembahasan mengenai penurunan nilai secara individual atau kolektif. Dan yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara yang memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan nilai tercatat piutang. Dan yang kelima ini mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi mengenai yang pertama adalah piutang yang jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Nah, konsepnya mendasari menyediakan informasi yang akan membantu pengguna menilai likuiditas
perusahaan saat ini dan arus masa depan adalah tujuan utama dalam akuntansi. Dan yang kedua adalah tercatat piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Namun persyaratannya telah dinegosiasikan ulang. Dan yang terakhir adalah untuk piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, berikan analisis umur piutang yang telah jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Dan yang keenam yaitu ungkapan setiap piutang yang dijaminkan sebagai jaminan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mengungkapkan semua konsentrasi resiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Pemutaran piutang usaha. Nah, analisis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan. Untuk menilai likuiditas piutang, mereka menggunakan pemutaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan besi dengan rata-rata piutang besi yang belum tertagih selama tahun tersebut. Secara teoritis, pembilang seharusnya hanya mencakup penjualan kredit besi, tetapi informasi ini seringkali tidak tersedia. Namun, jika jumlah relatif penjualan kredit dan penjualan tunai tetap cukup konstan, dan yang ditunjukkan oleh rasio akan tetap valid. Kecuali faktor musiman yang signifikan, rata-rata piutang yang belum dilunasi dapat dihitung dari saldo awal dan saldo akhir piutang usaha besi. Dalam ilustrasi 7.20, Louis Vuitton atau LVMH Group (FLA) melaporkan penjualan besi sebesar 35.664 juta saldo awal, dan akhir piutang usaha masing-masing adalah 2.274 juta Eropa dollars dan 2.521 juta Eropa dollars. Nah, dengan perhitungan perputaran piutang adalah sebagai berikut dengan rumus. Penjualan besi dibagi rata-rata piutang usaha besi sama dengan akun piutang atau perputaran. 35.664 Eropa dollars dibagi 2.274 Eropa dollars ditambah 2.521 Eropa dollars di dita, di dibagi 2 sama dengan 14,9 kali atau setiap 24,5 sehari. Itu dapat hasil dari 365 dibagi 14,9. Dengan informasi ini menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menagih piutangnya yang belum tertagih. Jika memungkinkan, dakwa umum piutang juga harus disiapkan untuk membantu menentukan berapa lama piutang yang telah tertunggak. Perputaran piutang yang memuaskan mungkin terjadi karena beberapa piutang dapat ditagih dengan cepat, sementara piutang yang lain tertunggak dalam waktu yang relatif lama. Dengan rasio ini digunakan untuk yang pertama, menilai likuiditas piutang, dan yang kedua, mengukur beberapa kali
rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.